Pada saat ini Qin Chen juga bergerak. Dia sudah melihat situasi di tempat kejadian. Kekuatan waktu pada buah kekacauan sudah mulai melemah, bukan karena kekuatan pohon kekacauan melemah, melainkan karena setiap kali buah kekacauan matang, kekuatan waktu pada pohon kekacauan akan melemah selama periode waktu tertentu. Ini adalah hukum pergerakan langit. Sekelompok Master di Zun bergerak, kecepatan mereka melonjak hingga ekstrim. Saat ini adalah waktu untuk menguji siapa yang cepat dan siapa yang bisa menahan erosi kekuatan waktu. Banyak orang kuat di tempat kejadian menjadi gila, dan bahkan saat berlari, jika ada yang terbang di depan, orang kuat di belakang akan menyerang dalam satu putaran, yang merupakan serangan tanpa pandang bulu. Masuk ke kerumunan dulu. Pikir Qin Chen melihat sekeliling dan melihat bahwa Molly dan Qi Yandimen juga bercampur di kerumunan. Mereka tidak dijatuhkan, dan kecepatannya sangat mencengangkan. Pada saat yang sama, kedua mata berkedip dan mereka berkomunikasi satu sama lain. Segera setelah itu, Qin Chen juga melihat bahwa pria berbaju hitam yang mengejarnya juga bercampur di kerumunan, menyembunyikan nafasnya, dan bersikap tidak berbahaya. Mata Qin Chen dingin, dia sudah mengenali orang ini sejak dia datang ke reruntuhan, tetapi karena di hadapan publik, dia tidak melakukan apa-apa. Tapi sekarang, pria berbaju hitam itu tidak mengenalinya. Kecepatan sekelompok di Zun sangat cepat sehingga mereka sudah sampai di dekat pohon kekacauan. Dalam sekejap, mereka seperti memasuki ruang yang tidak jelas. Kekuatan waktu menutupi semua orang dan mempercepat metabolisme tubuh setiap orang. Dalam sekejap, kerutan mulai perlahan muncul di sudut mata kedua Master di Zun itu, dan Zhou Yuan mulai berlalu. Sungguh kekuatan waktu yang mengerikan. Gumam semua orang terkejut, kekuatan waktu kali ini sangat mencengangkan, bahkan Master di Zun pun tidak bisa menahannya untuk sementara waktu, dan mereka harus melawan dengan seluruh kekuatan mereka. Hati Qin Chen tergerak. Saat memasuki area ini, sumber waktu di benaknya menunjukkan sedikit kegembiraan, seolah-olah dia telah datang ke tempat yang membuatnya sangat nyaman. Terlebih lagi, setelah jejak kekuatan waktu memasuki tubuhnya, perlahan diserap oleh sumber waktu di tubuhnya. Kekuatan waktu yang terpancar dari pohon kekacauan sebenarnya merupakan tonik yang bagus untuk sumber waktu. Bahkan lebih mudah diserap daripada kekuatan waktu di domain waktu sebelumnya. Dan pada saat ini, salah satu master teratas, berada di dekat pohon kekacauan karena tindakan awalnya. Janggut dan rambutnya agak pucat. Jelas dalam waktu singkat dia kehilangan terlalu banyak Zhou Yuan. Namun, Zhou Yuan master terhormat sangat panjang. Begitu dia meninggalkan area ini, dia perlahan bisa pulih. Selama dia bisa mendapatkan buah kekacauan, semua usahanya akan terbayar. Semua orang melihatnya dengan dingin. Master puncak ini sangat cepat, berjuang untuk kehilangan nyawa yang besar, dan langsung berada di bawah pohon kekacauan, mengambil salah satu dari 3 buah yang kacau, buah kekacauan itu langsung jatuh ke tangannya, dan kemudian orang itu terbang ke langit dan terbang menjauh. Dia tidak serakah, dan hanya menyambar salah satu dari ketiganya agar tidak menjadi sasaran. Sayangnya, dia meremehkan godaan buah kekacauan, dan yang lainnya bahkan tidak mau melewatkan buah kekacauan. Beberapa master terhormat di dekatnya meraung, semuanya menembak dan membombardirnya. Master puncak ini kuat, dengan sisik di wajahnya, dan bahkan duri di punggungnya, berasal dari kelompok etnis yang sama. Begitu dia mendapatkan buah kekacauan, para master di Zun dari klannya berteriak keras dan menyambutnya dengan mata antusias. Namun, sudah terlambat. Mata master puncak ini ngeri, dan kecepatannya telah meningkat hingga ekstrim. Tetapi bagaimana dia bisa menahan pukulan gabungan dari begitu banyak master? Dalam sekejap, orang ini tercabik-cabik, dan buah yang kacau jatuh dari udara. Baju besi dan cincin luar angkasa di tubuhnya terlempar. Tidak ada yang bisa menggambarkan situasi saat ini. Dalam sekejap, semua orang kuat yang yakin bisa menahan erosi waktu telah bergerak. Ada lebih dari 20 sosok bergegas keluar untuk bergegas ke buah kacau yang jatuh ke dalam kehampaan. Ada juga master terhormat yang bergegas menuju cincin penyimpanan dan baju besi orang ini. Dan Qin Chen juga bergerak, tapi tujuannya bukanlah buah kekacauan, tapi pohon kekacauan. Mata Qin Chen berkilat, dengan cepat bergegas menuju pohon kekacauan. Selain Qin Chen,
Ada juga beberapa master seperti Dizun berbaju hitam, Dizun tulang putih, Dizun pedang emas, dan Dizun Lingyue. Di antara mereka, beberapa Dizun bergandengan tangan, membentuk aliansi samar dan bergegas maju. Jelas mereka semua tahu bahwa di hadapan begitu banyak master terhormat di tempat kejadian, tidak ada cara untuk bertarung sendirian. Hanya dengan bekerja sama, mereka bisa mendapatkan keuntungan besar. Aku tidak bisa membiarkan para Dizun ini mendekati pohon kekacauan terlebih dahulu. Pikir Qin Chen, matanya berkilat, begitu para Dizun ini bergandengan tangan di dekat pohon kekacauan, akan sulit untuk menyerang lagi. Di tubuh Qin Chen, kekuatan aturan waktu bertahan dengan cepat, bergemuruh dan meraung di tubuhnya, dan kekuatan naga asli melonjak keluar dari dirinya, mempercepat dalam sekejap. Dari kejauhan, Qin Chen seperti naga guntur yang dikelilingi oleh cahaya guntur, bersinar sehingga dunia penuh dengan cahaya guntur. Dizun tulang putih dan yang lainnya terkejut saat melihat ini. Langkah Qin Chen sebelumnya memberi mereka secercah pemahaman tentang kekuatan Qin Chen, tetapi mereka tidak menyadarinya sama sekali. Qin Chen masih bisa meledak dengan kecepatan seperti itu dalam zona waktu yang berasal dari pohon yang kacau ini, yang di luar dugaan mereka. Singkirkan pria naga sejati ini dulu. Ucap banyak master Dizun saling memandang, dan pikiran itu muncul di benak mereka pada saat bersamaan. Hampir pada saat yang sama, tubuh mereka bangkit dengan momentum yang kuat, dan kekuatan yang mulia mengembun di antara telapak tangan mereka, dan mereka akan menyerang Qin Chen seperti kilat. Mereka cepat, dan Qin Chen lebih cepat. Pada saat kecepatan meroket hingga ekstrim, domain luar angkasa Qin Chen sudah terbuka, menutupi dunia dalam sekejap. Pada saat yang sama, tripod bundar dan sepotong baju besi hitam muncul di belakang Qin Chen. Mencari kematian, kata Dizun tulang putih dan yang lainnya terjun ke domain spasial Qin Chen. Kecepatan mereka stagnan, dan mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak marah, dan bersama-sama mengeluarkan pukulan yang kuat. Seberapa mengerikan serangan gabungan dari begitu banyak master. Dengan keras, harta pertahanan tripod bundar hitam pekat yang diperoleh dari Deep Fish Dizun langsung meledak. Gemetar hebat, Qin Chen bahkan mendengar suara retakan kecil dari dalam tripod bundar, dan kemudian, sisa gelombang kejut menabrak baju besi hitam di belakang Qin Chen. Armor hitam membuat raungan tajam, dan tiba-tiba menahan banyak serangan, tetapi masih ada dampak yang mengerikan, yang dengan cepat tenggelam ke dalam tubuh Qin Chen. Qin Chen mendengus. Tidak peduli seberapa kuat tubuh fisiknya, akan sulit untuk menahan begitu banyak serangan gabungan dari para master Dizun tanpa menggunakan Haotian Divine Armor. Bau manis keluar dari tenggorokannya. Pada saat yang sama, kejutan jiwa yang mengerikan jatuh ke dalam pikiran. Qin Chen, itu adalah kekuatan supernatural alami dari pria berbaju hitam. Qin Chen mendengus dingin. Dia telah mengalami kekuatan supernatural bawaan dari Dizun berpakaian hitam ini. Dalam benaknya, lautan jiwa bergetar, dan teknik terlarang jiwa surgawi beroperasi. Dalam sekejap, dampak jiwa terhalang dari lautan jiwa. Qin Chen saat ini bukan lagi Qin Chen yang sama yang diburu dalam kebingungan. Setelah menerobos ranah yang mulia, bahkan jika dia tidak menampilkan armor ilahi Haotian, dia dapat dengan mudah menahan serangan dari sebagian besar Master Dizun. Apa? Ini sebenarnya diblokir. Di belakang, Dizun tulang putih dan yang lainnya mengeluarkan suara marah, sedikit tidak bisa mempercayainya. Setelah jeda seperti itu, Qin Chen datang ke pohon kekacauan terlebih dahulu. Berhenti. Jika berani menyentuh buah kekacauan, kamu akan mati tanpa tempat pemakaman. Kata Dizun tulang putih dan yang lainnya masih menahan diri sebelumnya, karena mereka semua perlu waspada terhadap orang lain. Tanpa diduga, kekeliruan seperti itu akan dimanfaatkan oleh Qin Chen. Pada saat yang sama, ada lusinan master terhormat lainnya yang menjarah buah kekacauan. Mata Qin Chen berkilat, yang dia inginkan bukanlah buah kekacauan, tapi pohon kekacauan. Qin Chen mengumpulkannya dengan tiba-tiba, tetapi ada getaran tiba-tiba di cakram giok keberuntungan alam semesta, dan pohon kekacauan tetap tidak bergerak, seolah-olah berakar dalam di reruntuhan. Qin Chen tidak bisa berhenti sama sekali. Sebaliknya, cakram giok keberuntungan alam semesta bergetar. Qin Chen terkejut. Perasaan ini agak mirip dengan ketika dia menaklukkan pohon dewa jalan surgawi. Pohon dewa jalan surgawi memiliki roh,
dan hampir sulit untuk menyerapnya ketika ia tidak mau memasuki lempeng giok semesta. Namun, kali ini sedikit berbeda dari pohon dewa jalan surgawi. Pohon kekacauan berisi kekuatan kacau tak berujung dan menakutkan. Kekuatan kacau ini berasal dari awal alam semesta, seperti halnya dunia. Akibatnya, cakram giok alam semesta Qin Chen tidak dapat menyerap ke dalamnya. Cakram giok semesta adalah dunia teratas, tetapi pohon kekacauan ini juga mirip dengan dunia teratas, dan juga lahir dari dunia saat alam semesta terbuka. Kekuatan kejutan yang mengerikan bergetar, Qin Chen tiba-tiba mengerang, oleh pohon kekacauan. Segera setelah itu, serangan dari orang-orang terhormat yang tak terhitung jumlahnya telah datang. Qin Chen langsung dilanda serangan tanpa akhir. Hahaha, anak laki-laki itu dalam keadaan linglung. Buah kekacauan ini milikku, kata Dizun Tulang Putih dan yang lainnya datang dan mengambil buah yang kacau itu bersama-sama. Brengsek, kata Qin Chen ketakutan dan marah. Pada saat serangan yang tak terhitung jumlahnya datang, Qin Chen memacu energi naga ke langit, dan tubuhnya diselimuti oleh guntur dan kekuatan naga yang tak ada habisnya. Kemudian, armor ilahi Haotian di tubuhnya diam-diam berputar, menutupi tubuhnya. Serangan yang tak terhitung jumlahnya menimpanya, dan lebih dari 80% diantaranya diblokir, dan hanya kurang dari 20% yang tidak menembus tubuhnya. Pada saat berikutnya, Qin Chen langsung menyatukan armor ilahi Haotian. Seluruh proses selesai dalam sekali jalan, dan hampir tidak ada jeda. Di mana saat Dizun Tulang Putih dan yang lainnya menembak Qin Chen, mereka semua bergegas menuju buah kekacauan, dan hampir tidak ada yang memperhatikan Qin Chen di sini. Dalam serangan tanpa akhir, sosok Qin Chen seperti listrik, dan dia langsung bergegas keluar, mendesak domain luar angkasa, dan sampai pada buah yang kacau untuk pertama kalinya. Apa, anak ini tidak mati? Tidak, dia mengambil buah kekacauan. Ucap sekelompok orang meraung marah, dan Qin Chen mengangkat tangannya di hadapan publik dan langsung memasukkan buah yang kacau ke piring giok alam semesta miliknya sendiri. Kemudian, dia melihat buah kekacauan lainnya. Mencari kematian, ucap beberapa orang kuat bergegas menuju Qin Chen, sementara yang lain bergegas menuju buah kacau yang tersisa. Orang yang bergegas ke depan adalah Dizun Tulang Putih. Hahaha, buah kacau ini milikku. Ucap Dizun Tulang Putih tertawa, menjulurkan tangan kanannya, cakar tulang yang layu terbang keluar, dan dia akan mengambil buah kekacauan itu. Tetapi pada saat ini, sesosok hitam lewat, dan buah yang kacau itu tiba-tiba menghilang. Siapa ini? Ucap Dizun Tulang Putih meraung marah, dan tengkoraknya hampir pecah. Melihat bahwa dia akan mendapatkan buah yang kacau, dia bahkan didahului oleh orang lain. Dizun Tulang Putih melihatnya dengan marah, dan itu adalah Dizun berbaju hitam. Dizun Tulang Putih segera menuju ke arah Dizun berpakaian hitam untuk membunuhnya. Dan orang kuat lainnya melihat 3 buah kekacauan telah dipetik, langsung terlihat terkejut dan marah. Huff, kamu petik buah kekacauan ini, aku akan ambil pohon kekacauan ini. Ucap seorang Master Dizun dengan muram, telapak tangannya terulur, dan tangannya yang besar benar-benar meraih seluruh pohon kekacauan, tampaknya memiliki ide yang sama dengan Qin Chen di awal, untuk mengambil pohon kekacauan. Namun, Qin Chen hanya ingin memasukkan pohon kekacauan ke dalam cakram giok keberuntungan alam semesta, tetapi Master Dizun ini sebenarnya ingin mencabut pohon kekacauan. Ketika orang lain melihatnya, ekspresi mereka sangat marah. Tetapi pada saat orang ini hendak mengambil pohon kekacauan, pohon kekacauan merasakan serangan itu dan langsung menjadi ganas. Cabang-cabangnya menyerupai cambuk panjang, tiba-tiba meledak, dengan cekikikan, seperti bilah tajam yang dimasukkan ke dalam tahu, langsung menusuk Master Dizun ini di kehampaan. Semua orang ngeri dalam sekejap, menatap Master Dizun yang tertusuk oleh pohon kekacauan. Untuk sesaat, semua orang ketakutan. Untungnya, mereka tidak melangkah maju. Sebaliknya, jika mereka melangkah maju, takut bahwa itu mungkin tidak lebih baik dari tempat ini. Ah, selamatkan aku, teriak Master Dizun ini meraung kesakitan, ekspresinya marah, dan hatinya penuh dengan ketakutan yang tak ada habisnya. Dia berjuang mati-matian, dan kekuatan Dizun terus-menerus dilepaskan dan diluncurkan, beberapa serangan sangat menakutkan, dan dia
meledakkan pohon yang kacau itu, tetapi dia tidak bisa melukai pohon yang kacau itu sama sekali. Master Dizun ini meraung kesakitan, dan dia ditarik ke kedalaman pohon kekacauan. Wajahnya dengan cepat menjadi tua, dengan rambut beruban, dan langsung berubah menjadi abu, tubuhnya dimusnahkan, dan tulangnya menghilang, tetapi asalnya diserap oleh pohon yang kacau ini. Qin Chen merasa ngeri. Pohon kekacauan itu terlalu menakutkan. Sama seperti orang ini, dia ingin mengambil pohon kekacauan, tetapi perbedaannya adalah dia hanya ingin memasukkan pohon kekacauan ke cakram giok alam semesta, dan tidak langsung menembaknya. Jika tidak, nasibnya akan persis sama dengan Dizun ini. Qin Chen tidak yakin apakah dia bisa menghentikan pohon kekacauan itu. Di kejauhan, terdengar juga suara gemuruh yang dahsyat. Nak, serahkan buah kekacauan itu, atau kamu akan mati dan dikuburkan. Terdengar raungan marah. Qin Chen buru-buru menoleh dan melihat sekeliling, dan melihat lokasi buah kekacauan lainnya, dan sekelompok orang sedang bertarung. Pada saat ini, buah kekacauan sebenarnya diambil di telapak tangannya oleh Molly. Melihat Molly akan dikelilingi oleh para Master Dizun ini. Tiba-tiba, Demon Qian mengeluarkan raungan. Qian terbang dengan jubah merah. Wajah cantik Kaisar Wu ditampilkan di depan semua orang. Rambutnya beterbangan di langit, dan nyala api bergulung naik dari tubuhnya. Nyala api ini, dengan warna merah dan hitam, memiliki energi iblis yang mengepul dan energi iblis yang membuat jantung berdebar-debar. Selain itu, di atas kepala Demon Qian, bayangan binatang yang tampak seperti tikus dan juga sosok binatang dari berlian. Bayangan ini melayang di langit, dan dengan mata dingin menatap banyak orang kuat yang mengepung Molly. Kekuatan yang menakutkan menyebar, dan untuk sesaat, dunia seakan dipenjara. Semua orang kuat yang mengepung Molly dipenjara dalam kehampaan, dengan ketakutan dan kemarahan di mata mereka. Di depan pohon kekacauan, Dizun tulang putih dan orang kuat lainnya tercengang. Seseorang yang menunjukkan bakat dan kekuatan supernaturalnya sebenarnya memenjarakan banyak dari mereka. Bagaimana mungkin mereka tidak kesal dalam adegan seperti itu? Qin Chen juga terkejut. Demon Qian ini benar-benar luar biasa. Dia benar-benar memiliki kekuatan magis berbakat semacam ini. Kekuatan magis berbakat ini mirip dengan aturan waktunya. Itu adalah semacam kekuatan pemenjaraan yang bisa memenjarakan banyak orang dalam sekejap. Namun, bagaimanapun juga, basis kultivasi Demon Qian terlalu rendah. Meski bakat dan kekuatan supernaturalnya menakutkan, itu hanya memenjarakan orang lain untuk sesaat, dan suara berderit terdengar tanpa henti, dan kekuatan magis dari banyak Dizun dan orang bijak di dalam kurungan langsung terkoyak. Para master ini meraung, mengabaikan aksi Demon Qian, dan mereka semua menyerang Molly. Mengambil buah kekacauan dari tubuh Molly adalah hal terpenting bagi mereka saat ini. Namun, pada saat Qian memenjarakan lawan, Molly akhirnya bisa bernafas lega. Di bawah tatapan semua orang, Molly langsung melemparkan buah kekacauan di tangannya ke mulutnya sendiri. Suasana kekacauan menyeruak ke langit, bermekaran dari Molly. Dia benar-benar menelan buah yang kacau ini secara langsung. Gila? Apakah orang ini gila? Menelan buah kekacauan secara langsung. Meskipun buah kekacauan itu kuat, itu harus disempurnakan menjadi pil, karena buah kekacauan telah tumbuh sangat lama dan akan menyerap kekuatan yang tak terhitung jumlahnya antara langit dan bumi. Tidak ada yang tahu racun apa yang terkandung di dalamnya. Bahkan jika itu adalah sebuah terobosan, ada bahaya besar yang tersembunyi. Ucap banyak orang memandang Molly dengan tak percaya. Qin Chen juga kaget, dan Molly langsung menelan buah kekacauan itu. Perlu diketahui bahwa Yang Mulia racun kekacauan di bawah pavilion Chendi miliknya telah memperoleh buah kekacauan di medan perang 10.000 ras. Untuk menjaga buahnya, dia harus menelan buah kekacauan dan menerobos alam Yang Mulia. Namun, dia juga meninggalkan bahaya besar yang tersembunyi di tubuhnya. Selama bertahun-tahun, dia sangat kesakitan. Jika bukan karena Qin Chen, dia mungkin mati mendadak. Dan Molly menelan buah kekacauan tanpa ragu-ragu, bukankah takut buah kekacauan mengandung kekuatan serangan balik? Tubuh Molly dikelilingi oleh aura kacau yang mengepul, dan kekuatannya meningkat dengan cepat. Awalnya, Molly sama dengan Qin Chen, tetapi mirip dengan ranah terhormat jangka menengah,
Tapi sekarang, itu secara langsung berdampak pada keadaan puncak terhormat. Bunuh dia dan ambil kembali buah kekacauan. Ucap orang-orang kuat yang mengelilingi Molly melihatnya, mata mereka ketakutan, dan mereka meraung bersama dan melancarkan serangan sengit ke Molly. Bahkan jika Molly menelan buah kekacauan, bahkan jika mereka tidak bisa mendapatkan kembali buah kekacauan, mereka tetap harus membunuh Molly untuk menghilangkan kebencian mereka. Semburan para Master di Zun yang tak terbatas menyapu dan menelan kekuatan Molly, dan seluruh orang itu tenggelam dalam energi yang menakutkan. Dia terbunuh. Apakah buah kekacauan masih ada? Ucap sekelompok orang berteriak dengan panik, kekuatan jiwa menyapu, mencari buah kekacauan di mana-mana, karena takut tertinggal di belakang orang lain.